Untuk saat ini kita lakukan ini adalah yang kita atur adalah pengelolaannya. Jadi hanya portfolio pengelolaan dari aset tersebut. Aset-aset seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Hik, bahwa ini sebenarnya asetnya kan aset milik pemerintah yang diberikan kepada PT-PT yang dibentuk oleh Pertamina. Ini adalah hak pengelolaannya. Ya, jadi tetap melekat di perusahaan-perusahaan tersebut karena untuk satu wilayah kerja ini dibentuk satu perusahaan gitu. Jadi asetnya tetap melekat di dalam karena secara regulasinya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan ini mendapatkan hak pengelolaan yang kemudian menandatangani kontrak dengan negara dalam ini adalah aset Kamigas. Itu tetap di sana ininya. Karena asetnya kan sebetulnya aset negara ya. Yang kita lakukan restructuring di portfolio ini adalah pengelolaannya. Pengelolaan bagaimana mengelola dari aset-aset tersebut. Ini yang kita integrasikan dalam satu subholding dengan pola Dengan pola sinergi gitu ya. Yang kita yakini ini akan lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Jadi gitu, Mas Mamit. Jadi dengan adanya rencana tadi restrukturisasi bisnis dan juga restrukturisasi portfolio, Pertamina harus melakukan pengembangan bisnisnya dalam 6 tahun ke depan supaya kemudian bisa melakukan shifting ya ke arah new and renewable energy dan juga memperkuat bisnisnya yang saat ini memerlukan capex sebesar 133 billion US dollar. Dan kita kemudian sudah memetakan berapa kemampuan internal kita ya dari equity kita yang ada sekarang. Itu adalah 47%. Kemudian yang 15% ini kita bisa lakukan dengan equity financing, kita lakukan project financing 10%. Nah, ada 28% yang harus diisi dari external fund. Ini ada berbagai cara. IPO adalah salah satunya. Bisa dengan bond, bisa dengan pinjaman dari perbankan, kemudian juga bisa IPO. Jadi IPO menjadi salah satu opsi tersebut, tentu dengan plus minusnya. Kita kan kenapa nggak bond saja? Iya bond, tapi kan nanti akan ke-hit di debt to equity rasionya. Itu ada batasannya gitu. Dan ini kan harus dikembalikan ya kalau namanya pinjaman. IPO itu lebih fleksibel karena kita tidak akan terdampak di dalam rasio-rasio yang debt to equity itu dan juga tidak ada harus mengembalikan dari pokok dari pinjaman tersebut ya. Jadi ada plus minusnya. Ini yang melatar belakangi kemudian tantangan yang diberikan oleh pemegang saham kepada Pertamina untuk melakukan IPO di anak perusahaannya. Nah, bagaimana? Apakah perusahaan dunia juga melakukan IPO dalam sebagai cara untuk mengembangkan usahanya? Nah, kita lihat ini dengan benchmark di perusahaan yang sama yang tadi kita benchmark. Jadi untuk Petronas dari 5 subholdingnya 4 ini di IPO. Ya, di PTT ada 3, di BP, di Exxon. Jadi artinya apa? IOC, NOC juga melakukan IPO, memilih IPO sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mereka tumbuh dan berinvestasi secara strategis ke depannya. Nah, dengan restrukturisasi tadi, jadi restrukturisasi bisnis, restrukturisasi portfolio, restrukturisasi organisasi, restrukturisasi keuangan, tentu kita harapkan ini memberikan manfaat yang baik bagi seluruh stakeholders Pertamina, baik itu investor, karena sekarang kita kemudian dengan lebih fokus di masing-masing bisnis lain, maka pengembangan bisnis ini menjadi paralel semua. Jadi kalau dulu semuanya itu ada di satu badan yang besar, sehingga kita kemudian harus menetapkan mana yang prioritas ya hulu dulu, berarti yang hilirnya nanti prioritas kedua. Gitu. Sekarang semuanya prioritasnya sama, semuanya harus berlari sprint, berlari cepat bersama-sama. Jadi kalau dulu satu badan besar harus berlari, bayangkan ya, badan besar berlari. Nah sekarang kemudian subholding inilah yang kemudian harus sama-sama mengembangkan. Ini terbuka kemudian kerjasama dengan investor karena Pertamina tidak bisa melakukan pengembangan sendirian karena semuanya harus dilakukan secara paralel ya. Ini terbuka untuk kemitraan secara jangka panjang. Demikian juga untuk supply, untuk ketahanan energi nasional, untuk kemandirian energi nasional. Kita kemudian di holding ini bisa merencanakan secara strategik roadmap-nya seperti apa untuk kita Indonesia mencapai ke arah sana. Nah, pekerja kita tidak ada melakukan perubahan sedikit pun terhadap hak pekerja. Jadi tetap sama. Malah sekarang
ruang untuk para pekerja untuk melakukan pengembangan karir dan menjadi sangat terbuka. Ya, kita buka itu semua dan kita minggu besok ini akan meluncing yang namanya internal job posting, di mana semua kemudian boleh ngebid untuk posisi-posisi yang masih vakan hari ini. Disitulah kemudian kita harapkan adanya kompetisi yang positif, ya, di dalam tubuh Pertamina sendiri. Jadi bagi pekerja malah terbuka peluang untuk itu. Nah, demikian juga untuk regulator, pemerintah dan juga Indonesia, kita harapkan dengan struktur yang baru ini lebih lebih mudah dalam melakukan koordinasi karena masing-masing fokusnya ini sudah jelas. Next.